Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengenaan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Jingga Anggara dengan NIM 64241546. Perkenalkan, nama saya Zilda Rihadatul Aisi dengan NIM 64241447. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurhaliza dengan NIM 64241465. Perkenalkan, nama saya Kezia Prihartanto dengan NIM 64241568. Selamat datang dalam video tentang analisis pengaruh penerapan sensus pajak dalam membangun perekonomian hubungan internasional. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Namun, bagaimana jika masih banyak potensi pajak yang belum terjadi? Disinilah peran sensus pajak menjadi sangat penting. Di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, negara membutuhkan strategi cerdas untuk memperkuat fondasi fiskal dan membangun kepercayaan internasional. Salah satunya adalah melalui penerapan sensus pajak. Sensus pajak adalah kegiatan pajak yang terhadap wajib pajak dan objek pajak yang dilakukan secara menyeluruh. Langsung ke lapangan, tujuannya meningkatkan basis dan memperpajakan dan mendorong wajib pajak lebih patuh. Beda dengan pemeriksaan pajak yang bersifat selektif, sensus pajak bersifat masif, terstruktur, dan sistematis. Berbeda dengan pemeriksaan pajak yang bersifat selektif, sensus pajak bersifat masif, berstruktur, dan sistematis. Dengan mengetahui potensi real dari pelaku ekonomi ini, negara dapat merancang kebijakan fiskal yang lebih adil dan akurat. Pajak menjadi alat redistribusi, bukan sekedar pungutan. Ketika data perpajakan semakin lengkap dan akurat, potensi penerimaan negara pun meningkat. Sensus pajak membantu mengurangi praktik penghindaran pajak, mengungkap wajib pajak baru, dan menertibkan data yang tumpang tindih. Dari penerimaan pajak inilah negara membiayai pembangunan mulai dari jalan, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi bagi masyarakat miskin. Tak hanya dalam negeri, sensus pajak juga berdampak pada hubungan internasional. Negara yang memiliki sistem perpajakan yang tertib dan transparan akan lebih dihargai dalam kerjasama global. Indonesia misalnya menjadi anggota forum seperti Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Process, serta mengikuti Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS, project yang diinisiasi OECD dan G20. Investasi asing sangat sensitif terhadap iklim kepastian hukum, termasuk dalam hal perpajakan. Sensus pajak menciptakan sistem yang teratur, adil, dan minim kebocoran, hal yang sangat disukai investor. Ketika sistem pajak kuat dan terpercaya, arus modal asing pun mengalir deras. Ini mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tentu saja, pelaksanaan sensus pajak bukan tanpa tantangan. Kurangnya literasi perpajakan, resistensi, dan masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan. Namun, dengan pendekatan edukatif, teknologi digital, dan transparansi, sensus pajak dapat diterima sebagai upaya bersama, bukan sebagai ancaman. Sensus pajak adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keadilan fiskal. Negara hadir bukan untuk membebani, melainkan mengatur ulang keseimbangan ekonomi agar lebih merata dan berkelanjutan. Mari kita dukung sensus pajak dengan menjadi warga negara yang sadar dan patuh pajak, karena
dari pajak kita membangun bangsa. Sensus pajak bukan sekadar pendataan, ia adalah fondasi bagi ekonomi yang kuat dan negara yang dipercaya dunia. Karena pajak yang adil adalah kunci bagi masa depan untuk Indonesia. Tahukah kalian, setiap kali kita membayar pajak kendaraan bermotor, kita ini sedang berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, apa sih sesuatu yang lebih besar itu? Jadi, pajak yang kita bayarkan menjadi sumber dana yang membantu pembangunan jalan raya, fasilitas umum, dan infrastruktur yang kita gunakan setiap hari. Dengan pajak, pemerintah bisa memperbaiki jalan yang berlubang, memperluas jalan, hingga membangun fasilitas kesehatan dan juga pendidikan. Ini semua untuk kenyamanan dan keselamatan kita. Nah, bukan hanya untuk pemerintah aja nih, tapi untuk kita semua. Setiap rupiah yang kita bayarkan kembali menjadi manfaat bagi masyarakat. Aku bangga sudah bayar pajak. Yuk, kita sama-sama berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.